ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أما بعد. Hadirin a'azzani Allah wa iyyakum, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya. Di antaranya adalah kesempatan, kemudahan yang Allah berikan kepada kita untuk terus menambah kepahaman kita terhadap agama Islam. Dikarenakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuknya, maka Allah jadikan dia faqih, punya ilmu yang cukup, punya wawasan yang luas terhadap agamanya. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan untuk terus berthalabul ilmi, kita berharap ini adalah tanda-tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan untuk kita. Amin. Salawat serta salam kita panjatkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan semua yang mengikuti ajaran beliau, yang mengabulkan dakwah beliau ila yaumil qiyamah. Kaum muslimin rahimanillah wa iyyakum. Saat ini kita berada di dalam satu di antara 4 bulan Al-Muharram, yaitu tepatnya di bulan yang juga kita kenal dengan nama Al-Muharram. Bulan ini dalam penanggalan Islam atau penanggalan Hijriah adalah bulan yang pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna 'iddatash shuhuri 'inda Allahi 12 syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh." Jumlah bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala sejak Allah menciptakan langit dan bumi yang tertulis di dalam Lauh Mahfuz kitabillah adalah 12 bulan. Minha arba'atul hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang diharamkan. Haram dalam konteks ini bukan haram yang konotasinya negatif, bukan. Haram dalam konteks ini artinya adalah bulan yang dimuliakan, bulan yang dimuliakan, atau bulan yang dihormati, atau bulan yang dihormati. Ada 4 bulan dari 12 bulan itu yang Allah jadikan sebagai bulan-bulan haram. Fala tadhlimu fihinna anfusakum. Allah berpesan, jangan kalian berbuat zalim di dalam bulan-bulan tersebut. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna az-zamana qad istadar kahayatihi yawma khalaqallahu as-samawati wal ardh."
masa zaman itu terus berputar seperti kondisinya ketika Allah menciptakan langit dan bumi. As-sanatu 12 syahra. Satu tahun itu ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Di antaranya ada 4 bulan yang diharamkan. Thalathatun mutawaliyat. 3 bulan dari 4 itu adalah 3 bulan yang berurutan, yaitu Dzul Qa'dah atau Dzul Qa'dah, Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah, kemudian Al-Muharram yang kita sekarang ada di dalamnya. Ini 3 bulan yang berurutan. Baik. Dzul Hijjah adalah bulan yang paling akhir. Al-Muharram adalah bulan yang paling awal. Kemudian yang ketiga, yang keempat itu terpisah, yaitu bulan Rajab. Wa Rajab Mudhar. Rasulullah mengatakan Rajab Mudhar. Alladzi baina Jumadai wa Sya'ban. Yang letaknya di antara Jumadai al-Akhirah dan bulan Sya'ban. Itu disebutkan Rajab Mudhar. Apa maksudnya? Rajab Mudhar ini adalah sebutan yang ma'ruf untuk bulan Rajab. Rajab nama bulannya. Mudhar itu adalah nama salah satu suku besar di Arab. Namanya suku Mudhar. Kenapa bulan Rajab ini disebut Rajab Mudhar? Karena sejak zaman jahiliyah, suku Mudhar ini adalah orang-orang yang sangat mengagungkan keharamannya bulan Rajab dibandingkan suku-suku yang lain. Suku-suku Arab yang lain, mereka kebanyakan hanya menganggap atau memuliakan 3 bulan haram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Al-Muharram. Sedangkan bulan Rajab banyak mereka abaikan. Makanya disebutlah dengan nama Rajab Mudhar. Baik. Saudara sekalian, itu adalah ayat Al-Quran dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ada pertanyaan, manakah yang paling mulia antara bulan Ramadan dengan bulan Muharram? Sebagian ulama mengatakan bulan Muharram itu lebih utama daripada bulan Ramadan. Baik. Sebagian ulama, dan ini yang lebih kuat, mengatakan bahwa bulan Ramadan itu lebih afdal daripada bulan Muharram. Lalu bagaimana dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar radhiyallahu anhu? Dalam riwayat itu Abu Dzar radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ayyul laili khair?" Bagian manakah dari malam yang paling baik? Awalnya, tengahnya, atau akhirnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Khairul laili jawfuhu." Sebaik-baiknya malam adalah yang ada di tengahnya. Tengahnya yang akhir. Kemudian Rasulullah SAW ditanya, ayyul ashhuri afdal? Lalu bulan manakah yang paling afdal? Rasulullah menjawab, afdalul ashhuri syahrullah alladhi tad'unahu al-muharram.
Sebaik-baiknya bulan adalah bulan yang kalian sering sebut dengan nama Al-Muharram. Dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa bulan-bulan yang paling afdal itu adalah Al-Muharram. Tadi sudah kita simpulkan atau kita sebutkan bahwa dari dua qaul ulama tentang mana yang paling afdal, apakah Al-Muharram atau Ramadan, kita sebutkan bahwa yang paling kuat adalah pendapat yang mengatakan itu adalah bulan Ramadan. Hadis ini menyebutkan yang paling afdal itu adalah bulan Muharram. Nah, Ibnu Rajab rahimahullahu taala mengatakan kalimat bulan yang paling afdal adalah bulan Al-Muharram dalam hadis ini, pengertiannya, penafsirannya dibawa ke arti bahwa itu setelah bulan Ramadan. Apa maksudnya? Bahwa bulan-bulan yang paling afdal setelah bulan Ramadan adalah bulan Al-Muharram. Bulan Al-Muharram. Baik, jadi tidak ada pertentangan antara hadis-hadis yang menunjukkan bahwa bulan yang paling afdal adalah bulan Ramadan dan hadis yang menunjukkan bahwa bulan yang paling afdal adalah bulan Al-Muharram. Jadi kita menyatukannya bagaimana? Bahwa bulan yang afdal adalah bulan Al-Muharram setelah bulan Ramadan. Baik. Karena bulan Muharram itu adalah bulan yang dimuliakan, bulan yang dihormati, maka di dalam syariat Islam bulan-bulan Muharram termasuk bulan Al-Muharram ini memiliki kekhususan hukum-hukum yang berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Baik. Di antara kekhususan atau hukum yang khusus berlaku di bulan Muharram adalah haramnya memulai peperangan di bulan Muharram. Nah, berperang di bulan Muharram itu ada dua kondisi. Kondisi yang pertama adalah ketika kita diserang. Ketika kita diserang terlebih dahulu, maka tidak masalah kita membalas menyerang di bulan Muharram. Sepakat, satu pendapat. Kondisi yang kedua adalah bagaimana kalau kita yang memulai perang. Bukan serangan balasan ini. Memang kita yang memulai. Para ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama mengatakan bolehnya memulai perang di bulan haram itu telah dimansuh. Apa dimansuh? Diganti hukumnya, direvisi. Baik. Berarti kalau dimansuh asalnya boleh, lalu tidak boleh. Sebagian ulama mengatakan tidak dimansuh, itu tetap berlaku. Baik.
Ulama-ulama yang mengatakan bahwa memulai atau bolehnya memulai perang di bulan Muharram itu telah dimansukh, mereka berdalil dengan ayat yang tadi kita sebutkan. Minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah. Kalian jangan menzalimi diri kalian di bulan haram, dan perangilah orang-orang musyrik secara keseluruhan. Kafah. Kalimat kafah di sini bisa mencakup pengertian kapanpun waktunya, entah itu di bulan Muharram ataupun di lain bulan Muharram. Kama yuqatilunakum kafah, seperti halnya mereka memerangi kalian kapan saja. Ayat ini menunjukkan bahwa memulai perang di bulan Muharram, di bulan haram, itu bukan termasuk kezaliman. Kenapa? Sebenarnya fala tadhlimu fihinna anfusakum, kalian jangan menzalimi diri kalian di bulan-bulan haram. Lalu dilanjutkan waqatilul musyrikina kafah, memerangi orang Islam kapan saja, itu enggak termasuk zalim. Baik. Kemudian sebagian ulama mengatakan apa tadi? Itu tidak mansukh, tetap berlaku. Nah, apa dasarnya? Dasarnya adalah asy-syahrul haram bisyahril haram wal hurumatu qisas. Menyerang di bulan haram dibalas dengan serangan di bulan haram. Berarti mafhumnya gimana? Kalau mereka tidak menyerang duluan di bulan haram, maka tidak boleh kita mendahului menyerang di bulan haram. Baik. Masalah khilafiyah dalam masalah ini, tapi ini bukan yang menjadi pembahasan kita malam hari ini. Nah, yang jelas saudara sekalian, dalam budaya Arab sebelum Islam sekalipun, bulan-bulan haram itu adalah bulan-bulan yang mereka agungkan. Mereka tidak berani berperang di bulan haram. Nah, makanya saat terjadi insiden utusan Rasulullah SAW menyerang orang kafir di bulan haram, waktu itu ada utusan Rasulullah SAW yang diperintahkan untuk mencegah beberapa rombongan orang kafir. Waktu itu mereka jumpai rombongan hafilah orang kafir ini, posisinya adalah dekat dengan tanah haram dan di ujung bulan haram. Artinya apa? Kalau sampai mereka tunggu lewatnya bulan haram, maka rombongan ini sudah masuk tanah haram. Kalau mereka serang sekarang sebelum masuk tanah haram, masih di bulan haram. Utusan Rasulullah bingung akhirnya gimana nih. Akhirnya mereka ambil keputusan, kita serang. Itu di bulan haram. Nah, ini menjadi bahan olok-olokan dari orang-orang musyrik kepada orang-orang Islam, bahwa mereka orang-orang Islam Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya merusak kehormatan bulan haram. Ini menunjukkan apa? Bahwa dalam budaya mereka sebelum Islam pun, bulan-bulan haram itu adalah bulan-bulan yang diagungkan. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kasus ini kemudian menurunkan ayat sebagai pembelaan bagi orang-orang Islam. Apa itu?
wal fitnatu asyaddu minal qatl. Nah, asyaddu minal qatl. Nah, fitnah yang perbuatan syirik, kekufuran itu lebih berat. Nah, lebih berat dosanya daripada membunuh bahkan di bulan haram, Maka apa yang kalian lakukan atau kerusakan yang kalian lakukan itu tidak sebanding dengan apa yang kesalahan yang dilakukan oleh orang Islam. Kalau itu dianggap sebagai kesalahan. Baik. Yang menjadi bahasan kita terutama pada malam hari ini adalah tentang puasa di hari Asyura. Hari Asyura itu apa sih? Atau ada yang terlewatkan? Secara umum dulu, puasa di bulan Al-Muharram. Nah, puasa di bulan Muharram itu adalah puasa yang paling afdal setelah puasa Ramadan. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdhalus siyami ba'da syahri Ramadan syahrullahil Muharram." Puasa yang paling afdal setelah di bulan Ramadan adalah puasa di bulan Al-Muharram. Wa afdhalus salati ba'da al-fariidhah qiyamul lail. Sedangkan salat yang paling afdal setelah salat wajib adalah qiyamul lail. Semoga Allah mudahkan kita untuk menjadi ahli qiyamul lail. Amin. Baik, kita kembali ke masalah puasa di bulan Al-Muharram. Hadis ini menunjukkan bahwa puasa sunnah yang paling afdal adalah puasa-puasa sunnah yang dikerjakan pada bulan Al-Muharram. Baik. Tidak hanya hari Asyura. Puasa yang dimaksud ini adalah puasa dari awal bulan Muharram sampai akhir bulan Muharram. Ini adalah tempat yang paling utama untuk mengerjakan puasa sunnah. Apakah hadis ini berarti membolehkan puasa 1 bulan penuh pada bulan Al-Muharram? Atau tidak? Sebagian ulama mengatakan bahwa hadis ini tidak menunjukkan bolehnya puasa 1 bulan penuh pada bulan Muharram, akan tetapi menunjukkan anjuran memperbanyak puasa pada bulan Al-Muharram. Apa dasarnya? Dasarnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin qattu illa Ramadan. Wa ma ra'aituhu fi syahrin aktsara minhu siyaman fi Sya'ban." Aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puasa 1 bulan penuh kecuali di bulan Ramadan. Dan aku tidak melihat satupun bulan di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puasanya paling banyak daripada bulan-bulan lain kecuali bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban. Baik. Hadis ini menunjukkan bahwa selain bulan Ramadan,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah puasa 1 bulan penuh. Akan tetapi sebagian ulama mengatakan hadis kita tadi wa afdalus siyami ba'da syahri Ramadan syahrullahil Muharram. Hadis tadi zahirnya menunjukkan disyariatkannya puasa penuh dalam 1 bulan Ramadan. Pada bulan Al-Muharram. Kenapa? Lafadznya Syahrullahil Muharram. Itu berarti 1 bulan penuh, 1 bulan. Baik. Lalu bagaimana dengan hadis Aisyah? Hadis Aisyah radhiyallahu anha, mereka katakan Aisyah meriwayatkan dari apa yang dia lihat. Artinya sejauh yang dia lihat nggak pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam puasa selama 1 bulan penuh selain bulan Muharram, bulan Ramadan. Baik. Berarti yang tidak terbukti adalah dari sisi sunnah apa? Sunnah fi'liyahnya. Sunnah apa? Fi'liyahnya. Jadi kalau dalam sunnah fi'liyahnya tidak terbukti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam puasa 1 bulan penuh. Baik. Akan tetapi hadis ini adalah sunnah qauliyah. Sunnah apa? Qauliyah. Rasulullah mengatakan puasa yang paling afdal adalah puasa di bulan Muharram. Baik. Kalau dalam kaidah usul fiqh, mana yang lebih kuat? Dilalahnya sunnah fi'liyah atau sunnah qauliyah? Sunnah qauliyah. Kenapa? Nah, karena dalam sunnah fi'liyah itu ada ihtimal, ada kemungkinan kekhususan bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, al-muhim disyariatkan memperbanyak puasa pada bulan Al-Muharram. Apakah itu puasa 1 bulan penuh atau dari kebanyakan bulan Al-Muharram? Baik, terkait hari Ashura. Hari Ashura itu adalah hari ke-10 dari bulan Al-Muharram. Untuk bulan ini kira-kira jatuh pada hari apa? Ada perbedaan penanggalan kayaknya. Ada penanggalan menunjukkan hari Ahad, ada penanggalan menunjukkan hari Sabtu. Baik, antara hari itu. Baik, kalau nggak mau terlewatkan ya perbanyak puasa di bulan Muharram itu saja. Baik, antara hari itu daripada memperdebatkan hari Sabtu atau hari Ahad. Nah, Rasulullah mensyariatkan memperbanyak puasa pada bulan Al-Muharram. Baik, hari Ashura itu adalah hari yang ke-10-nya. Hari itu dalam sejarah adalah hari di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemenangan kepada Nabi Musa dan Bani Israel mengalahkan Fir'aun. Atau hari di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Dalam sebuah hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menuturkan, saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, beliau menemukan orang-orang Yahudi mengerjakan puasa pada hari Ashura. Ketika mereka ditanya,
kenapa puasa di hari ini? Mereka menjawab, ini adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada Nabi Musa dan Bani Israel mengalahkan Fir'aun. Sehingga kami puasa pada hari ini untuk mengagungkan hari itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, nahnu aula bi Musa minkum fa amara bisyamihi. Rasulullah mengatakan, kami lebih berhak klaim kedekatan atau sebagai saudaranya Nabi Musa daripada kalian. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabatnya untuk puasa pada hari Asyura. Terkait puasa hari Asyura, kalau kita perhatikan hadis-hadis tentang puasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari Asyura, kita akan jumpai ada 4 kondisi atau 4 marhalah di sini. Yang pertama adalah saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih di Makkah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu masih di Makkah, beliau mengerjakan puasa Asyura. Akan tetapi tidak memerintahkan umatnya untuk puasa hari Asyura. Nah, Ibnu Aisyah radhiyallahu anha menuturkan bahwa Asyura atau kanat Asyura yauman tasumuhu Quraisyun fil jahiliyah. Hari Asyura itu adalah hari di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana orang-orang Quraisy di zaman jahiliyah mereka juga puasa pada hari itu. Jadi ini hari puasa yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy di zaman jahiliyah. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumuhu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga puasa. Jadi waktu di Makkah Rasulullah juga puasa. Dan ternyata puasa hari Asyura itu juga tradisinya orang Quraisy di masa jahiliyah. Kemudian ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah pindah ke Madinah, baik, kira adanya jam berapa? Baik, masih 8 menit. Biasanya kajian kita gimana? Biasanya gimana, Sir? Isya selesai atau adzan dulu terus dilanjut sampai iqamah gitu? Baik. Baik, kalau kita agak santai aja. Baik. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang di Madinah, kita ketahui dalam sejarah atau dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah, di awal-awal kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah, Rasulullah dalam beberapa hal diperintahkan untuk mengikuti kebiasaannya atau menyerupai kebiasaannya Yahudi dengan tujuan untuk mengambil hati mereka. Nah, di antaranya salat tetap menghadap ke Baitul Maqdis. Nah, termasuk puasa Asyura ini. Kalau kita lihat hadis tadi, bahwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjumpai orang-orang Yahudi puasa, kemudian menanyakan kenapa mereka puasa. Nah, dan ternyata alasan puasanya itu adalah kemenangannya Nabi Musa alaihi salam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kami lebih berhak dengan Nabi Musa, dan memerintahkan sahabat-sahabatnya untuk puasa. Baik. Kemudian
setelah puasa turun kewajiban puasa Ramadan. Setelah puasa Ramadan diwajibkan, Rasulullah meninggalkan puasa Asyura, tapi memerintahkan sahabat-sahabatnya untuk puasa Asyura. Nah, memerintahkan sahabat-sahabatnya untuk tetap puasa Asyura, tapi tidak mewajibkannya. Dalam marhalah ini Rasulullah SAW mengatakan, "Faman ahabba minkum an yasumahu falyasumhu, wa man kariha falyad'uhu." Siapa dari kalian yang ingin puasa Asyura, lakukan. Dan siapa yang tidak suka puasa Asyura, tinggalkan. Baik. Kemudian yang kondisi keempat, yang terakhir adalah Rasulullah SAW berazam, berketetapan bahwa bila beliau masih menjumpai bulan Asyura lagi atau hari Asyura lagi, maka beliau akan puasa pada hari Asyura dan satu hari sebelum Asyura. Nah, ini disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puasa Asyura dan memerintahkan sahabat-sahabat yang puasa Asyura, di situ sebagian sahabat merasa iskal. Nah, mereka mengatakan, "Innahu yawmun tu'azzimuhu al-yahud wan nasara." Hari Asyura itu adalah hari yang diagungkan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Sehingga kalau kita puasa hari Asyura berarti menyerupai mereka. Berarti ini kejadiannya kapan ini berarti? Saat Rasulullah SAW sudah diperintahkan untuk menyelisihi orang-orang Yahudi dan Nasrani. Nah, baik. Kemudian masih ada amalan yang di situ menyerupai amalan mereka. Apa itu? Puasa pada hari Asyura. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Fa idza kana 'amul muqbilu insyaallah sunnat tasi'ah." Baik kalau begitu, nanti tahun depan insya Allah kita juga akan puasa hari yang ke-9, hari yang ke-9. Berarti satu hari sebelum Asyura dan hari Asyura. Tapi qadarullah Rasulullah SAW meninggal sebelum datang hari Asyura yang berikutnya. Nah, jadi ada berapa marhalah tadi? 4 marhalah. Yang pertama adalah kebiasaan puasa Rasulullah SAW di Makkah, tanpa memerintahkan sahabat-sahabatnya untuk puasa. Yang kedua adalah Rasulullah SAW puasa Asyura di Madinah dan memerintahkan sahabat-sahabatnya untuk puasa Asyura. Yang ketiga adalah Rasulullah SAW berhenti puasa Asyura, tapi mempersilahkan sahabat-sahabatnya, siapa mau puasa silahkan puasa, yang tidak mau puasa tidak apa-apa. Kapan itu? Setelah turun kewajiban puasa Ramadan. Yang terakhir adalah ini, Rasulullah SAW berazam untuk puasa Asyura ditambah satu hari sebelumnya. Baik, apa keutamaan puasa hari Asyura?
Keutamaan puasa hari Asyura. Seperti dituturkan dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang puasa hari Asyura. Maka beliau menjawab, "Ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablah." Aku berharap pahala ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala berupa Allah mengampuni dosa-dosa 1 tahun sebelumnya dengan puasa Asyura. Nah, Allah mengampuni dosa-dosa 1 tahun sebelum puasa itu. Dan ini sudah mafhum dalam pembahasan kita biasanya bahwa yang dimaksud dosa-dosa 1 tahun sebelum puasa itu adalah dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar itu membutuhkan taubat, Baik. Nasma'ul. حي على
Baik saudara sekalian, jadi secara umum puasa di bulan Muharram itu lebih afdal dari puasa sunnah di bulan-bulan yang lain. Secara khusus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga menyebutkan keutamaan puasa pada hari Ashura. Apa puasa hari Ashura? Hari Ashura tadi tanggal 10 Muharram, itu namanya hari Ashura. Baik. Berarti kalau kita di bulan Muharram ini hanya menginginkan puasa hari Ashura, maka puasa yang dianjurkan seperti apa? Puasa yang dianjurkan adalah puasa pada tanggal 10 ditambah dengan puasa pada tanggal 9. Sebagian ulama juga menganjurkan ditambah juga dengan puasa tanggal 11-nya. Nah, di sana juga ada riwayat yang menunjukkan sumu yauman ba'dahu au yauman qablahu. Puasa dan juga satu hari sebelum Ashura dan satu hari setelah Ashura. Hanya saja hadis ini di kalangan ulama diperdebatkan kesahihannya. Sebagian ulama mengatakan hadis ini hasan, sebagian ulama mengatakan hadis ini dhaif. Baik. Kemudian itu kalau puasanya 3 hari, gimana? Tanggal 9, 10 dan 11, atau tanggal 9 dan tanggal 10. Baik. Kalau tidak bisa tanggal 9 dan tanggal 10, tanggal 10 dan tanggal 11. Yang paling minimal adalah puasa pada tanggal 10 saja, pada tanggal 10 saja. Jadi andai seseorang hanya bisa puasa pada tanggal 10 saja, dia mendapatkan fadilahnya tadi atau tidak? Diampuni dosanya 1 tahun sebelum puasa, dapat fadilahnya? Nah, dia dapat fadilahnya, hanya saja yang lebih afdal apabila dia tambah 1 hari sebelumnya atau 1 hari setelahnya. Bagaimana kalau dia puasanya tanggal 9 saja? Kalau puasanya tanggal 9 saja, itu bukan puasa hari Ashura. Ya, namanya Ashura itu hari ke-10. Kalau hari ke-9 namanya apa? Tasu'a. Tasu'a, bukan Ashura. Baik. Jadi tanggal 9 dan tanggal 10, atau tanggal 9, 10 dan 11, atau tanggal 10 dan tanggal 11, atau tanggal 10 saja. Baik. Saudara sekalian, masalah yang berikutnya adalah di tengah-tengah masyarakat Islam ada bid'ah-bid'ah yang terkait dengan hari Ashura.
Yang pertama adalah bid'ah yang menyerupai Yahudi dan Nasrani. Apa itu? Menjadikan hari Asyura itu sebagai hari raya, diperingati dengan syiar-syiar tertentu, diperingati dengan sedekah khusus pada hari Asyura, makan-makan di hari Asyura, pokoknya dengan ciri-ciri hari raya, dengan berbagai ciri-ciri hari raya. Nah, ini bid'ah, ya, ini adalah bid'ah. Nah, itu menyerupai perilakunya orang Yahudi dan Nasrani. Baik, jadi yang disyariatkan di hari Asyura adalah apa? Puasa. Dan bahkan tidak ada disyariatkan qiyamul lail khusus pada hari Asyura, nggak ada. Bacaan Al-Quran secara khusus pada hari Asyura juga tidak ada. Doa-doa khusus di hari Asyura juga tidak ada. Yang ada hanya anjuran puasa pada hari Asyura. Yang kedua adalah yang kebalikannya, yaitu bid'ahnya orang-orang Syiah. Bagaimana? Mereka menjadikan hari Asyura ini sebagai hari berkabung. Nah, sebagai hari apa? Berkabung atas terbunuhnya siapa? Husain bin Ali radhiyallahu anhu. Nah, mereka di hari itu ada yang memukuli badannya, ada yang melukai badannya, apalagi menyobek-nyobek pakaiannya, dengan berbagai macam perilaku yang menunjukkan, mengekspresikan kesedihan pada hari itu. Nah, adapun yang benar-benar disyariatkan oleh Islam dan yang itu menjadi pegangan ahli sunnah adalah apa? Hari Asyura itu adalah, atau bulan Muharram itu adalah bulan yang istimewa. Hari Asyura juga memiliki keistimewaan, akan tetapi ya, mereka beribadah di bulan atau di hari Asyura dengan ibadah-ibadah yang disyariatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di negeri kita ini, bulan Muharram itu dianggap sebagai bulan apa? Bulan sial, bulan pembawa sial. Nah, itu juga tidak benar. Ya, dalam Islam itu tidak ada tahun sial, bulan sial, apalagi hari sial, itu tidak ada. Ya, tidak ada. Semua tahun sama, semua bulan sama, semua hari sama. Tidak ada hari baik, hari jelek, itu tidak ada. Bulan baik, bulan jelek juga tidak ada. Nah, bahkan sebagian masyarakat kita menghindari menikah pada bulan Muharram. Nah, karena ini bulan yang jelek. Nah, yang lebih memprihatinkan adalah budaya-budaya syirik, tradisi-tradisi syirik yang banyak dilakukan oleh masyarakat kita di bulan Muharram ini. Dan mereka yang bulan Muharram itu kan dalam tradisi Jawa disebut dengan bulan apa? Syura. Nah, bulan Syura. Itu tadi yang terkait bahwa bulan Syura itu adalah bulan pembawa sial. Akhirnya di bulan Syura itu mereka mengadakan ritual-ritual seperti menyediakan sesajen,
Nah, untuk leluhur, minta perlindungan kepada leluhur dan seterusnya. Baik. Yang lebih membuat kita prihatin adalah tradisi seperti itu juga dilakukan oleh umat Islam. Nah, juga dilakukan oleh umat Islam. Kalau itu yang melakukan bukan umat Islam ya, nah mereka nggak apa, nah mereka nggak tahu, mereka nggak tahu. Tapi masalahnya ini yang melakukannya adalah umat Islam. Maka menjadi kewajiban kita semuanya untuk berusaha mengingatkan, tentunya dengan cara yang baik, yang paling mudah untuk diterima, yang paling halus, yang paling sedikit menimbulkan kerusakan. Baik saudara sekalian, insya Allah pembahasan kita pada malam hari ini kita cukup sekian. Biasanya ada tanya jawab atau tidak? Tidak ada. Baik. Insya Allah kita cukup sekian. Ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka